adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telen panci ini satu pabrik. Oke. Ya inilah ya guys, inilah cerminan dari pendukungnya gitu ya. We walk the talk, not only talk the talk. Oke guys, selamat datang kembali di channel Bima kita untuk warga garis lurus. Nah, hari ini ada lagi kejadian menarik nih ya. Tiap hari ada aja gitu ya gebrakannya dari pendukungnya. Ada aja. Kali ini ada orang mau nelen panci sob. Gila nggak? Jadi ada orang yang men-challenge ya. Kalau ijazahnya Jokowi asli, dia mau nelen panci satu pabrik. Udah pada tahu belum nih? Nanti kita di sini sekalian kita bedah logika dari bapak ini ya. Ayo kita lihat videonya yuk. Bagi penyidik untuk mengetahui ijazah Bapak Jokowi asli atau palsu itu gampang. Kecil, sekecil-kecilnya. Institusi resmi, lembaga yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi, dalam hal ini UGM, masih ada. Teman-teman kuliah Bapak Jokowi sekarang masih ada. Tinggal tanya aja, saya punya keyakinan UGM pasti akan mengatakan bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di UGM. Dan teman-temannya Bapak Jokowi pasti akan mengatakan hal yang sama. Bapak Jokowi bener dulu kuliah di UGM. Kalau sudah begitu, pempitnah yang berkoar-koar bikin gaduh ini, masukkan, jebloskan ke penjara. Kalau perlu seumur hidup. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelan panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telen panci ini satu pabrik. Oke. Ya inilah ya guys, inilah cerminan dari pendukungnya gitu ya. Ini sekarang bagaimana bisa gitu? Di sini tadi dia ngomong kalau saya ini orang waras. Orang waras mana yang mau nelen panci, yang men-challenge orang buat nelen panci? Saya orang waras. Ayo teman-teman gue ajak kita berlogika simpel aja. Orang waras mana yang mau makan panci, nelen panci? Gak ada kan? Di sini terlihat jelas gitu, ada kontradiksi. Omongannya aja udah kontradiksi. Gimana mau bilang waras gitu? Udah gitu ya teman-teman. Kalau kita bongkar lagi, di sini tadi kan dia ada statement ya. Ada statement bahwasanya tanya aja teman-teman yang Jokowi di UGM gitu. Nih ya teman-teman, it's okay. Itu teman-teman Jokowi. Tapi orang yang kuliah itu belum tentu dapat ijazah. Karena belum tentu orang kuliah itu selesai kuliahnya gitu loh. Nggak ada soal dia punya temen si A si B, nggak ada soal. Yang kita bahas ijazahnya, bukan temennya, bukan kampusnya. Kalau semua aspek ini tadi mengakui kalau Jokowi pernah di UGM, it's okay. Kalau gitu buktikan dong, mana ijazahnya? Karena gue juga kuliah coy, gitu loh. Gue kuliah dan temen gue pun ada yang kuliah. Dia bisa nggak dapet ijazah loh, sedangkan gue dapet. Karena apa? Karena DO. Karena kuliahnya nggak selesai.
karena dia nggak kuliah gitu loh. Tapi dia teman saya. Begitu ditanya, kamu temennya Bimo? Iya, teman saya gitu loh. Cuman dia nggak punya ijazah. Nah, logikanya jangan dibuat liar gitu loh. Karena penonton gue nih, ini penonton pinter-pinter nih. Banyak mahasiswa juga nih penonton gue nih. Jadi gue maksud di sini, gue ingin sedikit membuka pikiran rakyat gitu. Apakah dengan statement orang kuliah di sana terus dapat ijazahnya? Belum tentu teman-teman. Karena dapat ijazah itu syaratnya lu harus punya skripsi. Oke? Lu harus selesai kuliah dulu nih. Nyelesain skripsi itu susahnya setengah mati kayak gue dulu tuh. Jadi untuk mendapatkan ijazah itu perjuangannya besar. Belum tentu orang yang kuliah itu punya ijazah. Kalau kuliahnya nggak selesai, ya nggak dapat ijazah gitu loh. Mau nelen panci, ya udahlah kita tandain aja ya kalau misal nanti terjadi sesuatu gitu kan. Cuman kalau orang waras harusnya tidak ngomong seperti ini, ya nggak teman-teman? Gitu loh, logikanya dibolak-balik nggak ada kaitan sama orang yang kuliah. Terus kalau gitu enak banget dong, ya nggak? Aneh nih, kelihatannya kayak orang akademisi gitu ya, tapi statementnya konyol gitu. Nah pertanyaan saya satu, apakah Pak Jokowi nggak malu gitu loh punya pendukung kayak gini gitu loh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. We walk the talk, not only talk the talk. Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang, itu ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu, belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Disitulah PDIP ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78. Dia pelihara penerima bansos 120 juta orang, itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60% pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu, maka oligarki lah yang bisa menyelesaikan. Tidak butuh dia partai.